Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama pagi hari ini kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari bersama-sama kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami datang menyiapkan setiap hati kami dan keberadaan kami Tuhan. Datang dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan yang kami terima sepanjang hari kami. Pagi hari ini Tuhan kami bawa setiap hati kami memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih untuk setiap kasih dan perkenan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini Tuhan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati, satu hal yang kami percaya, Engkau Allah yang mengerti, Engkau pegang setiap tangan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian kami bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari pagi hari ini bawa hatimu sembah, sembah. Oh, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Kau mengerti, Dia mengerti, Kau peduli, Dia peduli. Terima kasih Tuhan. Persoalan Yang kita alami, satu hal yang kami percaya, namun satu yang Dia minta, amin, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, mari bangun hatimu pagi Dia hari. peduli. Tuhan kami datang berseru, kami mau nyatakan terima kasih Tuhan. Engkau yang mengerti dan peduli setiap perkara hidup Dia kami. mengerti, Terima kasih Tuhan. Dia peduli. Amin. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sama-sama katakan, Dia mengerti, Dia peduli, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia peduli, Dia peduli. Amin Tuhan. Persoalan yang kita alami, satu hal, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami sampai hari ini. Engkau pegang teguh setiap hidup kami Tuhan. Dengan penuh rasa syukur kami terima kasih, terima kasih Tuhan. Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan yang kita alami, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya
sampai mujizat menjadi nyata. Sekali lagi bersama-sama nyatakan, Tuhan yang mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Hanya satu hal, namun satu yang kami minta, Tuhan, agar kita percaya. dengan iman kami mau nyatakan, sampai Tuhan, mujizat menjadi nyata. Allah mengerti, kami percaya kuasa-Mu masih terjadi sampai hari ini, Tuhan. Sebab Engkau yang mengerti dan peduli setiap perkara lepas perkara yang kami hadapi. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami nyatakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Engkau mengerti, Allah mengerti, Kau peduli. Allah peduli. Bersama nyatakan, Allah mengerti, Allah peduli. kami percaya segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya kami nyatakan, bergumul Tuhan, sendiri, sebab sebab Allah mengerti. sekali lagi bersama-sama mari katakan, Allah mengerti, Allah peduli amin. segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah Amin. dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, Engkau yang menuntun kami, bahkan Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau memulai hari kami dengan hikmat Tuhan, firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhanlah yang sanggup menuntun jalan-jalan hidup kami, menuntun langkah kaki kami untuk kami terus berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kami memperoleh sesuatu berkat yang luar biasa lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, saya percaya pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 18 ayat yang ke-14, saudara ya, satu ayat saja. Dan kita akan membahas bersama-sama Amsal 18 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saya ulangi sekali lagi, Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah?
Saudara, ya firman ini berkata, ya memang ya hidup ini kita akan menghadapi pasti banyak tantangan dan persoalan. Tetapi firman ini bilang orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Artinya apa? Sebesar apapun penderitaan di depan kita, sebesar apapun persoalan yang kita hadapi hari ini, selama kita masih punya semangat, selama kita itu bersemangat, maka kita dapat menanggung penderitaan kita. Ya, dengan kata lain mungkin orang yang bersemangat itu orang yang masih punya pengharapan. Ya, harapan kepada Tuhan itu yang akan membuat kita ini bersemangat. Ya, selama masih ada semangat, tantangan seberat apapun pasti akan terlewati. Karena masih ada semangat. Ada orang yang bersemangat pasti punya pengharapan. Orang yang bersemangat tuh pasti punya kekuatan, ya. Kenapa dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya? Ya, karena waktu kita memiliki semangat itu berarti kita memiliki kekuatan, saudara. Jadi saudara, ternyata semangat itu adalah sesuatu yang sangat positif, yang dapat menimbulkan energi, bahkan dapat menyembuhkan penyakit. Makanya dikatakan orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Dengan kata lain, orang yang bersemangat itu sama dengan orang yang bersuka cita, orang yang berbahagia. Ya, jadi penderitaan sebesar apapun di depannya, ketika dia bersemangat, dia bersuka cita, maka Tuhan melihat ada iman, ada kekuatan, ada pengharapan di dalam dirinya. Karena tidak mungkin orang bersemangat kalau dia nggak punya pengharapan. Nggak mungkin orang semangat kalau dia nggak punya kekuatan, saudara. Orang itu bisa bersemangat kalau ada harapan. Ada harapan maka timbul kekuatan, akhirnya bisa bersemangat. Tetapi dikatakan sebaliknya, saudara, siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Kalau semangat itu sudah patah, maka tidak ada yang bisa memulihkan kecuali diri kita sendiri dengan Tuhan. Ya, siapa yang dapat memulihkan semangat yang patah? Tanda tanya di situ. Artinya apa? Ya, kalau semangatnya sudah patah, saudara, maka yang persoalan ringan pun jadi berat, ya. Dan siapa lagi yang bisa memulihkan? Ingat, semangat itu timbul dari dalam diri. Tidak ada orang lain, gak ada pendeta hebat, gak ada psikiater hebat yang dapat membangunkan semangat kita. Bahkan Tuhan pun gak bisa paksa kita. Jadi untuk kita memilih untuk bersemangat, untuk percaya, itu harus datang dari dalam diri kita sendiri. Makanya ayat ini berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Tanda tanya. Ya, tidak ada, karena faktor semangat itu datang dari dalam, bukan faktor yang dari luar, dari dalam diri. Waktu kita membangun iman, waktu kita percaya, aku percaya Tuhan pasti sanggup. Aku memilih untuk percaya, tapi sekalipun kita mendengar banyak firman, kita mendengar banyak nasihat, kalau diri kita memilih untuk tidak bersemangat lagi, kalau diri kita memilih untuk menyerah, ya sudah, saudara, enggak ada satu orang pun yang bisa membangkitkan semangat kita. Hari ini firman ini menegur juga sekaligus memberikan pengajaran kepada kita. Mari saudara, di dalam kita menanggung semua penderitaan, di dalam kita menanggung semua pergumulan, jangan pernah patah semangat. Sebab kalau semangat sudah patah, tidak ada yang dapat memulihkan selain dirimu sendiri dengan Tuhan kalau engkau mau. Ya, tidak ada yang bisa memaksa. Ya, hanya kita lah yang harus menentukan diri kita sendiri untuk percaya, untuk bersemangat dan tetap antusias, percaya bahwa Tuhan itu ada dan Dia turut bekerja menyelesaikan segala perkara di hidup kita. Jadi saya hanya mau bilang, hadapi hari ini dengan penuh sukacita. Apapun persoalanmu, apapun tantanganmu, apapun batu besar yang ada di depanmu, percaya orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kalau Alkitab yang berkata begitu, itu pasti benar. Sebaliknya, orang yang patah semangat, siapa yang bisa pulihkan? Ya, sudah tidak ada, karena semangat itu timbul dari dalam diri sendiri. Karena itu hari ini, saudara, kalau engkau sudah mulai patah semangat, engkau mulai tawar hati, engkau mulai tidak percaya, saya mau berkata hari ini, angkat imanmu.
Percayalah bahwa Tuhan itu sanggup dan turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetap perkatakan, aku percaya pada Tuhan. Perkatakan dalam dirimu, aku percaya akan melihat janji Tuhan. Aku percaya akan melihat penyertaan Tuhan. Ketika engkau berkata seperti itu, maka kita percaya Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal. Engkau Tuhan tidak pernah lalai. Biarlah itu timbul dalam hati dan iman kami. Sebuah pengharapan yang akan membuat kami bersemangat untuk menjalani hari-hari kami, untuk memikul setiap beban kami, menanggung setiap penderitaan kami. Biarlah iman kami terangkat padamu hari ini Tuhan. Karena itu mari kita berkata lewat pujian ini saudara. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Mari lebih lagi angkat imanmu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikan kami lebih dari pemenang Tuhan, lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, amin, menepati janjimu, menepati janji-janjimu. Oh, kami percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menepati janjimu. Ajar kami percaya. Biarlah kami punya pengharapan di dalam Engkau, supaya ada semangat yang baru dalam hidup dan hati kami Bapa. Kami berdoa hari ini Tuhan, biarlah semangat dalam diri kami berkobar, menyala, karena firman Tuhan yang menghidupkan semangat kami. Apapun persoalan di depan kami, mungkin masalah keuangan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah hutang piutang, sakit penyakit, kami mau bersemangat menghadapi hidup ini. Karena kami percaya segala sesuatu itu ada time limitnya, ada masa selesai semua persoalan di hidup kami. Hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang setia bangun di mesbah syukur mencari wajah Tuhan. Berkati Bapa, setiap mereka yang menghadapi persoalan yang berat, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jangan biarkan kami patah semangat, tapi biarkan semangat kami menyala di dalam Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan jamah Bapa. Selama kami bersemangat percaya, maka kami akan melihat kesembuhan itu. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan jagai, lindungi, bahkan terima kasih 1 tahun lagi yang Kau tambahkan. Semakin bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani di dalam Engkau. Apapun yang menjadi pergumulan, Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih buat pagi ini yang bekerja, kuliah, sekolah, Tuhan sertai dimanapun mereka berada. Penyertaan Tuhan sempurna. Apa yang kami lakukan dengan tangan kami, Tuhan buat berhasil. Pergumulan-pergumulan kami terlewati hari ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidupmu.
Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.